Hadir semua dari Badan Pengurus Harian, Dr. Kar, kemudian narasumber sudah hadir. Mudah-mudahan Dr. Finis sebagai moderator juga sudah bergabung ya. Kami persilakan hari ini yang memfasilitasi acara dari Pelkesi Wilayah 2 untuk MC. Saya mempersilakan Ibu Kusuma Dewi Palupi mengambil tempat. Silakan Ibu. Terima kasih, Bu Ira. Salam, selamat siang. Selamat datang para peserta diskusi tematik Perkesi hari ini, Jumat 21 Februari 2025. Salam sehat dan sukacita dari Kota Bandar Lampung. Perkenankan, saya Kusuma Dewi akan memandu acara ini untuk kita semua. Izin saya membukanya dengan pantun ya. Lampung ada di ujung Pulau Sumatera. Pergi ke Jakarta harus naik perahu. Senang berjumpa dengan semua saudara, mengikuti diskusi tematik Rumah Sakit Kristen yang tangguh. Cakep. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, tema diskusi kita hari ini adalah solusi Rumah Sakit Kristen Tangguh berbasis nilai dengan narasumber Dr. Ruben Supit. Moderator kita hari ini adalah Dr. Finis Fernando dari Strukam. Nah, dalam waktu kurang lebih 1,5 jam ke depan, susunan acara kita sebagai berikut, ada doa pembukaan, kemudian sambutan, lalu sesi presentasi dan tanya jawab, kemudian ada sambutan penutup, doa penutup, dan kita akan foto bersama sebelum kita berpisah. Nah, marilah kita segera mulai acara siang hari ini dengan meminta pimpinan Tuhan. Kami mohon dengan hormat Ibu Ira untuk berkenan memimpin dalam doa. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membuka dalam doa. Izinkan saya memimpin di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Bapa yang begitu mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal, yang menyelamatkan jiwa kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh di dalam menghadapi segala pergumulan dan tantangan kehidupan ini. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh berjumpa di dalam pertemuan secara online. Kami boleh kembali mengisi pengetahuan kami, kemampuan kami dengan sebuah topik yang akan membangun terus pelayanan kesehatan Kristen menjadi pelayanan yang tangguh, yang sungguh bisa menjadi berkat, bahkan mempermuliakan Tuhan. Melalui tema ini Tuhan, kami akan memulai kembali dengan narasumber Dr. Ruben yang dimoderasi oleh Dr. Finis. Kiranya Tuhan yang memberkati segala sesuatu yang dipercakapkan boleh berbuah dan juga boleh menambah insight wawasan bagi setiap kami yang hadir. Dari manapun kami Tuhan, kami percaya segala sesuatu tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapak, kami akan menyerahkan seluruh rangkaian waktu kami ke depan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menyertai. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan, agar kami boleh terus layak diberkati. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Ibu Ira. Nah, selanjutnya kita akan mendengar sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Karl Silayan, SPM Mars, selaku Badan Pengurus Harian Perkesi. Waktu dan tempat disilahkan, Dokter. Ya, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan diberikan. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Puji syukur di siang hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk kembali berkumpul bersama. Kita akan belajar bersama dan kiranya ini menjadi pergumulan yang kita bersama juga yang akan Tuhan jawab melalui pertemuan kita pada siang hari ini. Seperti kita ketahui, tuntutan industri rumah sakitan itu belakangan ini memang cukup berat ya. Ada banyak tantangan termasuk perubahan ekonomi yang juga sangat berpengaruh nyata kepada kita, pajak dan segala sesuatunya. Tapi di sisi yang lain memang saya melihat rumah sakit kita yang memiliki visi
yang bukan sekedar hanya melaksanakan bisnis di bidang rumah sakitan, tetapi memiliki misi untuk melaksanakan amanat agung melalui pelayanan kita berikan itu ternyata memiliki tantangan yang jauh lebih besar. Kalau kita hanya berpikir secara aspek finansial, mungkin kita akan sama seperti rumah sakit lain, faktor-faktor menjadi tantangan kita lebih bisa kita eliminir, tetapi dengan memegang panggilan besar ini tentu tidak mudah bagi kita. Beberapa waktu yang lampau, saya dengan Ibu Ira dan Pak Ketum, Dr. Daniel, melaksanakan audiensi kepada eh, pengurus Badan Pengurus Harian PGI yang baru, ya. Dan di situ kita berdiskusi, terus menyampaikan perkenalan diri dan menyampaikan siapa Pelkesi dan apa yang akan dikerjakan oleh Pelkesi, tantangannya apa. Ya puji syukur memang dalam hal ini baik Pak Ketua eh, Ketum PGI maupun Sekum itu sangat memahami tantangan, karena terkhusus juga Pak Sekum ya, Pak Pendeta Darwin, karena ternyata dia itu kalau nggak salah badan pengawasnya, Dewan Pengawasnya Rumah Sakit Ukrida kalau nggak salah, atau rumah sakit apa gitu ya, dan mengerti betul tantangan mengenai BPJS dan segala sesuatu yang lain. Cuma memang yang menjadi catatan saya adalah dalam pertemuan itu em, kelihatannya ada sudut pandang bahwa apa yang terjadi di Rumah Sakit Cikini itu kelihatannya ke depannya juga memang eh, itu jalan keluar yang terbaik. Dan bahkan salah satu rumah sakit di Jakarta juga kelihatannya arahnya akan seperti itu. Itu statement atau pernyataan yang kami dapatkan ketika berdiskusi dengan mereka. Ya, memang saya berpikir ini menjadi beban yang cukup berat bagi kita untuk menunjukkan bahwa bagaimana rumah sakit ini punya nilai yang eh, penting yang harus diperjuangkan dengan berbagai cara, tetapi tidak juga harus kemudian mengkerdilkan bahwa ini hanyalah sebagai suatu entitas bisnis semata. Nah, bagaimana rumah sakit kita bisa bertahan? Apa yang mau kita tampilkan? Bagaimana kita bisa menunjukkan nilai-nilai yang menunjukkan bagi gereja juga bahwa rumah sakit ini sangat penting keberadaannya. Saya rasa itu yang kita akan dapatkan pada diskusi kita pada sore hari ini. Saya percaya bahwa setiap rumah sakit kita itu punya tantangan, tetapi Tuhan yang akan memberi jalan keluar karena Dia adalah Allah yang setia. Dan tidak berarti bahwa satu rumah sakit kita mungkin mengalami masa yang sangat suram, berarti yang lain juga akan sangat suram. Tapi satu hal pasti adalah Tuhan telah meletakkan kita di berbagai posisi di Indonesia ini secara geografis maupun dalam posisi dalam struktur masyarakat atau apapun itu rumah sakit kita ini untuk menjadi berkat. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Dr. Ruben yang luar biasa ya pengabdiannya, pelayanan dalam pelayanan kesehatan dari ADRA, dari rupa-rupa lah ya di Pelkesi Wilayah 1, ketemu bareng-bareng kita juga sama-sama Dr. Ruben ya di BPH periode yang lalu, terus memberikan pelayanan dan bahkan sampai sekarang pun terus melayani, setelah juga melayani di rumah sakit Advent yang di Manado dok ya, Bandung, Manado, Betul. Aduh. Medan, ya luar biasa juga. Ya. Terima kasih dok untuk apa namanya Amin. ke kerinduannya dan untuk berkolaborasi bersama kami dengan Pelkesi, juga untuk Dr. Finis. Terima kasih dok untuk pelayanannya, juga untuk Ibu Kusuma Dewi dan Bapak Ibu sekalian yang lainnya yang setelah hadir. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kiranya melalui diskusi kita hari ini Tuhan akan membukakan kita bagaimana kita bisa menangkap visi lebih lagi dan ada jalan keluar yang bisa kita ambil untuk kita kerjakan di rumah sakit kita masing-masing, tetapi pada akhirnya itu semua akan menjadi suatu gambaran kesaksian menyeluruh dari gereja Tuhan di Indonesia. Itu yang saya bisa sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Dr. Carl. Nah, kini kita akan masuk acara ilmiah, yaitu presentasi dari Dr. Ruben dengan tema Solusi Rumah Sakit Kristen Tangguh Berbasis Nilai, yang nanti akan langsung dilanjut dengan sesi diskusi tanya-jawab. Nah, sesi ini akan dipandu moderator, yaitu Dr. Finis Fernando SPOG, dalam waktu kurang lebih 1 jam 15 menit. Saya serahkan kepada Dr. Finis, silakan dok. Oke, terima kasih buat Ibu Kusuma.
saya menyapa sekali lagi. Terima kasih untuk profesi Bu Ira, untuk pembicara kita hari ini, Dr. Ruben Supit, sama untuk Bang Karol juga. Terima kasih Bang udah menyambut Ya. kami di dalam memberikan sambutan dalam acara profesi ini. Dan pada saat ini kita akan Hmm. memasuki di materi selama 40 menit pemaparan dari Dr. Ruben Supit, kemudian nanti dari Bapak dan Ibu, mungkin sepanjang acara ada yang mau bertanya, dapat boleh dulu di kolom chat ditanyakan. Nanti setelah pemaparan, apabila dari Bapak dan Ibu ada yang mau langsung tanya, dapat boleh raise hand, tapi kalau misalnya tetap masih mau di kolom chat, nanti akan saya sampaikan pertanyaannya. Apakah boleh ditayangkan terlebih Hmm. dahulu mungkin untuk kurikulum vitae-nya Dr. Ruben Supit supaya nanti yang kalau Dr. Karel kan sudah sangat kenal beliau, mungkin ada Hmm. yang masih baru pertama kali mengenal, ingin mengenal lebih dalam, mungkin mendapat boleh ditayangkan. Kalau misalnya tidak ada, saya boleh bacakan saja Dok ya untuk kurikulum Siap, vitae-nya. siap. Baik Dok, jadi Dr. Ruben Supit saat ini puji Tuhan, dia sudah berkeluarga dengan anaknya pada saat ini ada 2 orang ya Dok ya. Anaknya ada 2 Ya. orang dan kemudian pekerjaannya banyak untuk lingkup pekerjaannya. Tadi Dokter Karel juga sudah sebutkan di beberapa tempat yang ada, sama untuk pendidikan kedokterannya beliau berasal dari Fakultas Samratulangi Manado. Jadi buat teman-teman yang mungkin berasal dari profesi wilayah Sulawesi, ini adalah salah satu alumni yang juga berkarya untuk saat ini memberikan pemaparan pada hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin boleh dapat langsung ditanyakan materinya untuk Dr. Ruben Supit, 40 menit waktunya dipersilakan untuk dokter, Dok. Terima kasih, Dr. Finish. Saya izin tampilkan screen. Begitu. Oke, siap ya. Oke, baiklah. Terima kasih, Dr. Finish sudah memberikan perkenalan dan saya nanti akan melanjutkan lagi. Dan terima kasih kepada Dr. Karol yang telah membawakan kita untuk membawa kita dalam acara ini dengan kondisi Rumah Sakit Kristen, Ibu Ira atas kesempatan yang diberikan, dan saudara-saudara lain yang hadir pada saat ini, teman-teman, dan juga yang sudah mengenal dan yang akan mengenal, kiranya materi yang dibawakan ke depan akan bermanfaat bagi kita sekalian. Materi ini juga akan ada disiapkan oleh Seknas dan boleh dimintakan untuk saudara-saudara dan nanti kalau ingin berhubungan lebih lanjut. Baik, saudaraku yang kekasih, jadi topik kita pada sore hari ini adalah solusi rumah sakit Kristen yang tangguh berbasis nilai. Nilai itu adalah manfaat atau nilai tambah dan untuk ini saya memilih VBHC atau Value Based Healthcare dan 4 misi daripada rumah sakit Kristen. Pertama adalah misi spiritual, kemudian misi sosial, misi sains untuk mutu dan pelayanan yang betul-betul memenuhi hasil yang baik. Dan akhirnya kita memiliki juga misi ekonomi. Nah, bagaimana supaya kita tangguh di dalam baik spiritual dan sosial dan juga di dalam sains dan ekonominya. Ini yang kita akan bahas bersama-sama untuk bagaimana kita bisa berstrategi untuk daerah perkotaan dengan ekosistem yang penduduknya banyak dengan aneka kemajuan dan di daerah-daerah pedesaan atau daerah-daerah yang lebih terpencil bagaimana kita bisa juga melaksanakan 4 misi ini di dalam kondisi yang lebih jauh daripada pusat-pusat. Iya. Jadi saudaraku yang kekasih, siap. Saya akan menggunakan kerangka 5D untuk Rumah Sakit Kristen Indonesia, yaitu suatu perjalanan menuju pelayanan kesehatan yang holistik. Dengan subjudulnya adalah membuka layanan kesehatan berbasis nilai BBHC yang berakar pada 4 dimensi misi kita. Jadi, saudaraku, saya ini mulai sebagai seorang dokter umum yang tidak memiliki pengetahuan dalam bidang manajemen. Hanya dokter umum dan pada waktu saya berada di Puskesmas di Magelang, di Bolangondo, saya bertemu dengan dokter kedua saya yang namanya Dokter Leo Perdede. Dan pada waktu saya berada di sana selama 2 tahun dengan beliau, maka beliau mengatakan, Dokter Ruben, kalau boleh Dokter Ruben bisa juga melayani di daerah saya, daerah Sumatera Utara.
Saya ketawa saya bilang, saya sudah ada kontrak dengan Bandung, habis tamat dari sini saya akan ke Bandung. Betul, saudaraku, saya ke Bandung, 6 bulan kemudian saya di Medan. Saya kaget, dia bilang, Dokter Leo, Anda betul juga meramalkan bahwa orang Manado akhirnya ada di Medan. Dan saya berada di sana 14 tahun, dan sekarang ini saya gembira bahwa Dokter Leo adalah Ketua PLKSI Koordinator Wilayah wilayah Papua dan sekitarnya. Jadi saya berucap terima kasih karena dari waktu saya mulai dengan nol, maka pada waktu memimpin Rumah Sakit Advent Medan pada waktu itu, saya masih belum terlalu banyak mengetahui. Dan pada waktu itu, 25 tahun yang lalu, Dr. Daniel Budi Wibowo, Pak Sigit Wijayanta, dan Pak Heru Adi Prasetyo dari Yakum, Yogyakarta datang membantu membuat master plan. Dan setelah itu saya belajar sendiri dan online, akhirnya juga mendapatkan materi dan lain-lainnya yang saya izin akan sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Kita akan mulai dengan ayat saudara yang saya suka, Yohanes 15 ayat 7, yang mengatakan, ada 2 syarat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan yang kedua, firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Bagi kita yang mengelola rumah sakit, melayani orang-orang yang membutuhkan kesehatan, kita perlu minta, tapi kita harus tinggal di dalam Tuhan, firman-Nya tinggal di dalam kita, maka apa saja yang kamu kehendaki akan menerimanya. Saya yakin dan percaya saudara-saudara, baik yang di daerah perkotaan dan juga di daerah-daerah yang lebih jauh, ini akan berlaku, mujizat ini tetap berlaku. Oke, saya akan mulai dengan tantangan dan peluang rumah sakit Kristen di Indonesia. Diejawantahkan secara lebih detail di dalam buku yang akan boleh saudara mintakan kepada Sekretariat Nasional. Tapi inilah, tantangannya adalah peningkatkan persaingan di pasar layanan kesehatan, meningkatnya biaya layanan kesehatan, dan tekanan keberlanjutan finansial, masalah ekonomi. Harapan dan tuntutan pasien akan kualitas yang semakin meningkat berkembang, mengatasi kebutuhan kesehatan yang unik dalam konteks Indonesia yang beragam, perkotaan dan pedesaan, mempertahankan identitas dan misi Kristen di dunia yang sekularisasi. Tadi yang Dr. Karel saya sangat setuju bahwa misi Kristen kita ini, misi spiritual dan sosialnya harus diangkatkan walaupun sains dan juga ekonomi harus kita bahas. Peluangnya adalah pertumbuhan populasi Kristen dan pengakuan kebutuhan rohani. Kita mengetahui bahwa sekarang ini secara statistik penduduk Kristen sudah menduduki 10% daripada penduduk Indonesia, dan puji Tuhan ini akan berjalan terus. Government Healthcare Initiatives. Nah, ini akan kita bahas nanti dengan BPHC dengan adanya BPJS Kesehatan sebagai suatu pemeran yang sentral di dalam mendanai akan pelayanan kesehatan di Indonesia. Kemajuan medis yang luar biasa dengan permintaan akan perawatan yang berkualitas, potensi kemitraan masyarakat dan dampak sosial ini perlu juga digali bagaimana kita bisa menggalang kekuatan-kekuatan daripada masyarakat, landasan kuat daripada nilai-nilai Kristiani, dan sejarah pelayanan panjang sejak dari sending-sending sampai kepada rumah-rumah sakit kita yang eksis pada saat sekarang ini. Oke. Kemudian yang kedua, saudaraku, dengan adanya tantangan dan peluang-peluang ini, maka kita akan menangkapnya dengan melakukan kerangka alur 5D. Pada waktu bekerja di NGO, saya menemukan bahwa ini apresiatif inquiry ini merupakan suatu cara yang bisa dilaksanakan bahkan kepada masyarakat yang buta huruf, yang terkebelakang sekalipun, mereka bisa diangkat untuk maju, walaupun mereka dalam keadaan yang kapasitasnya itu masih sangat rendah. Apa itu? Jadi saya akan bagikan ini, memang di dalam appreciative inquiry ini ada 4D, tapi saya tambahkan 5D. Jadi D1 itu adalah discover, yaitu temukan kebenaran, maka kita harus memulai dengan asesmen, mendiagnosa keadaan kita dan mencari bala-bala bantuan untuk kita.
Yang kedua adalah dream future, atau kita mulai mengangan-angan, mengimpiankan, bercita-cita masa depan. Oh, rumah sakit kami ini akan melayani seluruh masyarakat di pulau ini dengan begini, begini, begini. Kemudian ketiga, kita akan setelah mempunyai suatu tujuan masa depan, kita akan merancang jalan yang benar dan kendaraannya. Jalan itu adalah strategic plan, dan dia punya kendaraan adalah sistem. Rumah sakit tipe D atau tipe C, tipe B, tipe A, itu adalah sistemnya. Strateginya itu bagaimana bisa hidup di tengah-tengah ekosistem atau lingkungannya yang sedang penuh tantangan. Dengan kita sudah mantap di langkah 1, langkah 2, langkah 3, maka langkah yang keempat itu adalah menentukan. Kalau langkah D1 sampai D3 ini adalah bersifat konsep, jadi itu virtual, kebanyakan menggunakan kekuatan otak dan pengalaman dan kita semua. Tetapi D4 ini kita harus berserah kepada Tuhan juga, karena ini adalah melakukannya secara real di dalam masyarakat, di dalam realita fisik. Dan bila mana kita berkiprah dengan D4 dengan baik, insya Allah izinkan Tuhan akan memberikan kita D5. Maka kita akan mencapai realita hasil. Pasti kalau apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Jadi langkah D5 akan terlaksana bila D1, D2, D3, dan 4 kita jalankan dengan baik. Jadi sekali lagi ini menerangkannya, D1 adalah temukan kebenaran, pahami realita kita pada saat ini dengan melakukan SWOT internal dan eksternal. D2, kita menetapkan tujuan impian masa depan, bayangkan rumah sakit Kristen yang ideal di kota dan pedesaan, dan juga di dalam 4 dimensinya. D3-nya adalah kita mulai rancang dengan benar, kembangkan pilar strategis dan sistem yang esensial, dan kita akan bicara strategi PPHC dan 4 dimensi. Baru kita akan melakukan D4, memberikan tindakan. Kita mulai bergerak, menetapkan, mengelola perubahan, dan melacak kemajuan. Dan yang kelima, realita hasil tercapai, kita raih potensi penuh kita, penyembuhan holistik, dan dampak abadi, bukan hanya untuk di dunia ini, tetapi juga untuk di sorga juga akan mengalaminya. Baiklah, kita lanjutkan. Dimensi 4 dimensi misi daripada Rumah Sakit Kristen. Dimensi spiritual, komponen menyembuhkan jiwa, memberikan harapan, memelihara iman. Misi yang kedua, dimensi sosial, kita melayani masyarakat, mengatasi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan mempromosikan pemerataan kesehatan. M3, misi ketiga adalah ilmiah, memberikan keunggulan medis, merangkul inovasi, menjamin kualitas. Yang keempat, dimensi ekonomi, menjamin keberlanjutan finansial, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan menjadi mesin perekonomian masyarakat. Rumah sakit kita juga merupakan salah satu penggerak daripada ekonomi masyarakat kita sekitarnya. Sekarang kita bertanya, apa itu value-based healthcare? Saudaraku yang kekasih, ini adalah suatu konsep yang sangat luar biasa. Saya temukan beberapa tahun terakhir ini ketika kita berada di beberapa tahun belakang ini. Jadi ini adalah dari seorang yang namanya Profesor Michael Porter, Harvard Business School, dan dikembangkan bersama Elizabeth Tisberg, mengembangkan BBHC sejak awal 2000-an. Apakah itu? Jadi, Profesor Michael Porter menemukan bahwa ada 2 masalah utama pelayanan kesehatan di dunia, di mana saja, di Indonesia pun, di kota maupun di desa tetap ada, yaitu mutu layanan yang tidak standar atau mutunya yang ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu tidak standar, bervariasi. Dan yang kedua adalah biayanya melambung, naik terus. Jadi, pelayanan kesehatan itu mahal dan mutunya juga ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Dan ini disimpulkan sebagai value to provider. Dia memberikan manfaat terbesar kepada rumah sakit dan dokternya. Jadi yang mendapatkan keuntungan daripada pengelolaan masa lalu itu adalah kepada yang memberikan pelayanan. Nah, jadi mereka mengusulkan dibalikkanlah paradigma ini untuk menjadi yang di lain. Karena mereka temukan ini, bahwa sistem layanan yang dulu itu adalah sistem fee for service, fokus pada volume dan kurang pada nilai. Dominasi pelayanannya adalah fee for service, bayar per tindakan layanan. Insentif ini memberikan lebih banyak adalah untuk, kalau dia memberikan layanan lebih banyak, maka penghasilan akan lebih banyak.
dan insentif bukan untuk layanan yang lebih baik. Karena pokoknya sudah banyak volume, hasilnya bagaimana, yang penting pendapatannya oke. Kemudian biaya layanan kesehatan terus meningkat tanpa jaminan mutu yang sepadan. Kemudian terjadilah variasi kualitas layanan antara penyedia dan wilayah. Jadi tidak standar semuanya. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Kemudian pasien kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Inilah sistem lama. Jadi apalah yang diusulkan sebagai baru, solusi mantap yang dilaksanakan, dan saya juga merasa ini sudah diambil oleh banyak negara dan ini sudah mulai digunakan, yaitu yang namanya mutu layanan ini ditingkatkan, dibuat standarisasi, ya, dengan clinical pathway dan lain sebagainya, dan biaya-biaya ini ditekan dengan membuat bundle care atau paket-paket biaya dan lain sebagainya, sehingga value-nya yang tadi adalah kepada provider, sekarang kepada customer, yaitu pasien dan keluarganya. Nah, bila mana pasien dan keluarganya ditaruh di atas piramida, apa yang akan terjadi? Maka inilah yang sekarang yang namanya VBHC, beralih ke layanan kesehatan berbasis kepada nilai atau manfaat, nilai sesuatu yang berharga bagi yang menerimanya dan juga kepada yang memberinya. VBHC ini ada model pembayaran yang menghargai penyedia layanan berdasarkan hasil kesehatan relatif terhadap biaya. Jadi kalau Anda mau mendapatkan hasil yang lebih baik, maka Anda punya pendapatan akan meningkat. Maka fokus utamanya adalah meningkatkan nilai layanan kesehatan, yaitu mutu hasil kesehatan dibagi biaya perawatan. Jadi bila mana ada seorang dokter bisa menyembuhkan penyakit yang sama dengan harga 1 juta, sedangkan ada dokter yang harus mengeluarkan 5 juta untuk menyembuhkan yang sama, tentu yang lebih efektif adalah yang lebih murah, tapi hasilnya sama. Begitu ya. Maka ini dipopulerkan oleh Profesor Michael Porter, Elizabeth Iceberg, dan mereka adalah pelopor VBHC global yang sekarang sudah berkembang. Filosofinya ini adalah pasien menjadi pusat daripada perawatan. Jadi pasien ini ditaruh kepada pusat. Apakah dampaknya? Kalau pasien ini dinaikkan, dokter dan rumah sakit bagaimana? Yang tadinya yang selalu diulurkan adalah penyembuhnya itu. Jadi saudaraku yang kekasih, VPHC ini memiliki 6 dasar, dan inilah yang kita coba kembangkan. Pilar yang pertama adalah bahwa organisasi dan pelayanannya itu berpusat kepada pasien. Jadi pasien sekarang ini diberikanlah macam-macam pelayanan yang mengutamakan pasiennya. Dulu keluarganya harus tunggu di luar, menunggu untuk jam-jam besuk. Tetapi dengan rumah sakit yang patient and family centered care, maka perhatiannya adalah untuk ada anggota keluarga yang boleh bebas masuk, ya. Nah, kalau di rumah sakit tertentu hanya yang VIP aja yang keluarganya boleh masuk. Tetapi rumah-rumah sakit tertentu malah membuat keluarganya itu jadi mitra rumah sakit, mitra dokternya, sehingga dokter bisa keluarga daripada pasien bisa membantu dokter untuk melayani dan tim-tim yang lainnya. Itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Yang kedua, bahwa mengukur hasil klinis biaya setiap pasien. Nah, dengan sistem BPJS sekarang, JKN-nya sudah berjalan, maka kita mengukur hasil klinis dan biaya. Kita temukan bahwa kasus-kasus tertentu biayanya sangat besar, tetapi paketnya cuma kecil. Maka dibuatlah berbagai inovasi kreasi untuk menekan biaya, tetapi meningkatkan hasil. Yang ketiga, pembayaran itu tidak lagi per tindakan, tetapi dibundelkan atau dipaketkan. Sehingga walaupun dibuat banyak-banyak kegiatan-kegiatan tambahan, dia punya nilai tidak akan secara ekonominya atau keuangannya tidak akan meningkat. Kemudian yang keempat adalah layanan dibikin secara terpadu di tempat lokal. Jadi ada koordinasi untuk kita, misalnya di satu kota ini sudah ada satu rumah sakit yang membeli MRI, begitu ya, karena dia mahal, maka ini dipakai bukan hanya oleh rumah sakit itu, tapi oleh beberapa rumah sakit sehingga pembeliannya itu bisa menurunkan biaya investasi tersebut. Kemudian, yang kelima adalah layanan ini dibuat terpadu antar geografis. Contohnya, ada rumah sakit yang di Kanada, dia bisa buka 24 jam. Kenapa? Pada waktu matahari masih ada, maka dokter yang melayaninya itu adalah dokter dari Kanada. Tapi pada waktu malam hari, waktu dokter yang di Kanada tidur, dia dilayani oleh dokter yang ada di Singapura dan di India.
Kenapa? Karena mereka bisa berbahasa Inggris dan mereka menggunakan video conference, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Jadi ternyata sekarang ini pelayanan-pelayanan ini bukan hanya hospital within the walls, tapi hospital without the walls. Rumah-rumah sakit yang melayani juga di luar daripada dinding-dindingnya dengan segala perubahannya. Dan yang keenam, saudara, adalah bahwa landasan teknologi informasi ini menjadi pusat daripada bisa membuat itu semua. Bisa membuat telekonferensi, bisa bikin pelayanan service, maka kita harus menggunakan teknologi informasi yang baik. Dan kemudian dengan adanya IT atau teknologi informasi yang baik, maka beralih kepada sistem big data. Contohnya, bila mana rumah sakit A sudah mengobati orang, rumah sakit B boleh membuka itu dan mendapatkan. Dan bila mana terjadi malpraktek atau kekeliruan, maka mereka bisa mengetahui. Nah, sehingga semua akan berjaga-jaga, tidak bisa lagi terlalu menjaga diri karena data-datanya itu sudah terbuka oleh karena kemajuan IT sekarang ini dalam bentuk database daripada satu pasien ini tidak disimpan oleh satu rumah sakit, tapi dimasukkan ke database, dan ini akan bisa dipelajari oleh semua dan ini akan bisa memudahkan. Saya melihat bahwa Indonesia sedang bergerak menuju ini dengan kemajuan-kemajuan teknologi. Nah, jadi apa manfaatnya kalau membuat PPHC? Mutu layanan menjadi lebih baik, biaya menjadi lebih terkendali, perawatannya berpusat pada pasien. Jadi pasien ini betul-betul lebih diperhatikan, personalisasi. Kemudian ada inovasi berkelanjutan, masing-masing akan bersaing untuk membuat inovasi-inovasi, dan kesehatan daripada populasi masyarakat akan menjadi baik. Nah, sekarang ini, apakah dengan meningkatkan pelayanan berpusat kepada pasien, bagaimana keadaan daripada dokter? Saya mencoba mencari-cari dan ternyata bahwa BPHC ini bukan menggantikan dokter, tapi memberdayakan dokter. Sehingga bukan degradasi peran dokter, BPHC tidak mengurangi peran penting dokter, justru memperkuat peran mereka sebagai pemimpin klinis. Jadi dokter tetap di atas secara klinis, tapi secara pelayanan punya manfaat itu kepada pasien. Kolaborasi tim yang lebih baik. Dokter memimpin tim multidisiplin, bekerja sama dengan profesional kesehatan lain untuk perawatan yang holistik kepada pasien. Fokus pada hasil pasien yang bermakna. Dokter terdorong untuk memberikan perawatan yang benar-benar efektif dan relevan bagi pasien. Jadi tidak bisa mengabaikan daripada kesepuasan daripada pasiennya. Keempat adalah data sebagai umpan berharga. Data hasil pasien membantu dokter terus meningkatkan praktek klinis mereka karena semuanya tercatat melalui teknologi. Kepuasan kerja dokter meningkat, dokter lebih puas karena dapat memberikan layanan berkualitas tinggi dan melihat hasil positif pada pasien. Dan kita sudah mengalami hal ini di rumah-rumah sakit kita. Di Indonesia, ini adalah suatu implementasinya, masih jalan panjang menuju nilai layanan kesehatan. Di sini ada peluangnya. Dengan adanya JKN, BPJS Kesehatan sebagai platform, potensi untuk reformasi pembayaran yang strategis. Mereka terus mengolah data dan terus membuat peningkatan. Fokus pada penyakit prioritas, diabetes, jantung, stroke, penyakit-penyakit yang katastrofik dan lain sebagainya. Setiap rumah sakit akan mempunyai suatu strategi bagaimana untuk bisa mengatasinya, dan dengan ada pelayanan yang holistik, maka penyakit-penyakit non-communicable ini akan menjadi perhatian untuk bisa diturunkan dengan hasil-hasil yang baik. Teknologi, solusi inovatif atasi keterlibatan infrastruktur data. Kekuatan puskesmas dan kader kesehatan ini adalah fondasi BPH berbasis komunitas. Jadi dokter-dokter yang ada di primer itu juga mempunyai peran yang penting. Jadi dulu semua harus naik ke spesialis untuk mendapatkan tentunya harkat yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih tinggi. Tetapi kekuatan puskesmas dan kader ini sekarang perlu diangkat bahwa itu adalah tapak kaki depan, tetapi mempunyai nilai yang sangat-sangat krusial. Pengalaman internasional, pelajaran berharga untuk adaptasi model. Banyak negara sekarang sudah mengambil. Untuk saya melihat di dalam majalah ekonomis bahwa PBHC ini sudah digunakan dan Indonesia merupakan nomor 22
Nomor 1 dan nomor 2 itu Swedia dengan UK. Dan kemudian India masih di bawah dari kita ya dalam hal pelaksanaan BBHC ini. Nah, tantangan yang harus diperhatikan dalam menghadapi akan hal ini adalah infrastruktur data. Perlu investasi besar dan interoperabilitas. Tentu pemerintah ini yang nanti akan mengembangkan big data-nya dan hal-hal yang lain. Dan kita punya peluang bagi perusahaan-perusahaan IT, komputerisasi program-program bisa membuat infrastruktur data yang baik. Kemudian kapasitas pengukuran hasil, SDM yang kompeten dan sistem yang memadai. Pendanaan JKN ini untuk mencari solusi kreatif tanpa membebani sistem. Kemudian perubahan mindset, edukasi dan insentif bagi penyedia layanan, dan keadilan akses. Hindari dampak negatif bagi kelompok-kelompok yang rentan. Ini semua menjadi peluang untuk rumah sakit Kristen ke masa yang akan datang. Jadi kita akan sama-sama mewujudkan BPHC di Indonesia. Dengan sudah mulainya 10 tahun BPJS sudah menjalani, JKN sudah menjalani di Indonesia dari tahun 2014, maka sekarang rekomendasi tindakannya adalah prioritaskan penguatan layanan primer di puskesmas dan dokter-dokter primer. Fondasi daripada BPHC adalah komunitas. Kemudian kedua, investasi infrastruktur data kesehatan digital, kunci untuk mengukur dan koordinasi. Kemudian yang ketiga adalah program percontohan BPHC terukur, fokus pada penyakit prioritas, ukur hasil, dan mungkin di antara kita saya juga sudah melihat beberapa data, rumah-rumah sakit Kristen tertentu sudah mempunyai suatu keunggulan-keunggulan dalam bisa secara SOP-nya, clinical pathway-nya, menurunkan tingkat daripada resiko daripada penyakit tentu dan meningkatkan hasil-hasil yang lebih baik daripada treatment terapi-terapinya. Keempat adalah edukasi dan pelatihan BPHC, menyediakan layanan, pembuat kebijakan, dan masyarakat bisa diajarkan. Dan BPJS juga mempekerjakan akan hal ini. Kolaborasi multisektor, pemerintah swasta, LSM, akademisi, dan masyarakat, ini adalah suatu topik di mana dengan menggunakan BPHC ini, semua pihak terkait bisa dilibatkan. Jadi, BPC adalah peluang emas untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di Indonesia. Fokusnya adalah pada pasien, mutu, dan efisiensi untuk sistem yang sustainable dan berkelanjutan, membutuhkan komitmen dan kerjasama semua pihak, masa depan layanan kesehatan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih bernilai bagi seluruh rakyat Indonesia. BPHC ini memang ada suatu harapan untuk layanan kesehatan Indonesia yang lebih bernilai. Jadi, saudaraku, kesimpulannya adalah value-based healthcare ini memberikan nilai yang besar kepada yang penerima nilai sebagai raja daripada pelayanan adalah pasien, akan menyeimbangkan angka hasil-hasil klinis yang baik dengan biaya-biaya yang terjangkau atau ditekan dengan sewajar-wajarnya. Mari kita menata Rumah Sakit Kristen BPHC Indonesia. Pertama, D1 adalah untuk analisa lingkungan internal. Ya, kita lihat dulu lingkungan internal. Jadi kalau kita melihat bahwa di dalam Rumah Sakit Kristen ada 4 dimensi, spiritual ada kekuatannya, etosnya, rohaniwannya, motivasi berbasis iman, tapi juga ada kelemahan di dalam spiritual, pemberian perawatan spiritual yang mungkin tidak konsisten, dan kemudian kelelahan spiritual staff, pengukuran dampak spiritual yang terbatas. Kemudian sosial ada kekuatannya, Rumah Sakit Kristen fokus pada komunitas, sejarah melayaninya luar biasa, program penjangkauan yang adanya juga luar biasa. Kelemahan pada umumnya adalah terbatasnya sumber daya untuk program sosial, keterlibatan sosial yang reaktif dibandingkan proaktif, kemudian aksesibilitas yang tidak konsisten bagi masyarakat. Kemudian secara ilmiah, kekuatannya adalah staf medis yang terampil dan pelayanan medis. Rumah-rumah sakit Kristen sudah ada keunggulan-keunggulan tertentu dalam staf medis dan pelayanan medisnya, dan terkemuka komitmen terhadap kualitas. Kemudian kelemahan ilmiahnya adalah keterbatasan infrastruktur teknologinya, perlu peningkatan sistem peningkatan mutu, dan terjadi talent drain atau hilangnya kemampuan otak dengan berpindahnya talenta-talenta dari rumah sakit tersebut. Secara ekonomi, kekuatan daripada Rumah Sakit Kristen adalah reputasi kuat, potensi filantropi, kepesertaan BPJS.
Kelemahannya adalah ketidakstabilan keuangan, meningkatnya biaya, dan persaingan perdanaan. Oke, analisa lingkungan eksternal. Ini kita melihat ke dalam, kita melihat keluar. Secara spiritual, peluangnya adalah pertumbuhan populasi Kristen, kesadaran kebutuhan spiritual daripada banyak orang, termasuk kita, kolaborasi antar agama semakin baik. Ancamannya adalah pembatasan sensitivitas keagamaan, tren sekularisasi, kelemahan spiritual oleh karena faktor-faktor eksternal. Secara sosial, di luar sana terjadi peluang. Inisiatif pelayanan kesehatan pemerintah ada BPJS yang semakin menggaung kemana-mana, kesadaran penentu sosial, kemitraan LSM-LSM, NGO-NGO. Ancamannya adalah masih ada kemiskinan dan ketimpangan, beban penyakit kronis yang masih, krisis kesehatan masyarakat, dan adanya persaingan-persaingan di bidang sosial. Secara ilmiah, peluangnya adalah kemajuan medis, permintaan layanan kesehatan yang berkualitas, potensi wisata medis. Ini sudah ditangkap oleh beberapa rumah sakit untuk mendatangkan pasien-pasien dari luar negeri ke tempatnya. Ancaman ilmiahnya adalah meningkatnya biaya layanan kesehatan, terkurangnya bakat, kendala regulasi, standar yang berkembang. Secara ekonomi juga, peluangnya adalah pertumbuhan ekonomi, peningkatan belanja kesehatan, kemitraan swasta dan internasional. Jadi mulai ada peluang-peluang dengan rumah sakit luar negeri. Ancamannya adalah instabilitas perekonomian, fluktuasi nilai tukar, persaingan perdanaan, dan tekanan daripada pengurangan biaya. Jadi dengan mengetahui hal ini, apakah visi rumah sakit Kristen di daerah perkotaan? Dalam kota, maka secara spiritual dia mau menjadi suatu tempat perlindungan, penyembuhan yang melindungi, ya lingkungan yang berisapi iman, budaya doa, kerohanian yang terpadu. Secara sosial, rumah sakit Kristen bisa berfokus pada komunitas, klinik keliling di pemukiman kumuh, mengatasi faktor penentu sosial, dan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat. Secara ilmiah, rumah sakit Kristen menjadi pusat keunggulan klinis. Ya, luar biasa ini. Praktek berbasis bukti, kemajuan medis, permintaan layanan kesehatan yang berkualitas. Kemudian secara ekonomi, dia akan menjadi model finansial yang berkelanjutan, diversifikasi pendapatan, operasional efisien, mesin ekonomi untuk masyarakat. Luar biasa. Bagaimana visi rumah sakit Kristen di desa? Jadi di kota memang banyak peluang, di desa juga ada peluang-peluangnya. Spiritualnya menjadi jangka rohani, integritas tradisi Kristen lokal, kerjasama dengan gereja lokal, penjangkauan rohani ke desa-desa terpencil. Inilah peluang untuk rumah sakit Kristen dari bidang spiritual. Secara sosial, maka rumah sakit Kristen ini tertanam di komunitas, menjadi pusat dari komunitas, mengatasi tantangan kesehatan pedesaan, penyakit menular, dan kesehatan ibu dan anak, bekerja sama dengan tabib tradisional dengan cara yang saling menghormati dan menghormati dengan kebenaran ilmiahnya, pemberdayaan masyarakat. Secara ilmiah di desa pusat pelayanan ilmiah yang praktis, memanfaatkan teknologi tepat guna dan melalui telemedicine untuk daerah-daerah yang terjangkau dengan sinyal-sinyal, pelatihan staf lokal, fokus kesehatan preventif, rumah sakit Kristen boleh menjadi pusat pelayanan ilmiah yang praktis. Di segi ekonomi, rumah sakit Kristen boleh menjadi komunitas berkelanjutan berfokus pada misi. Keuangannya mikro dan asuransi komunitas, hal yang baru bisa dipikirkan, pemanfaatkan sumber daya lokal dan pendanaan hibah. Ya, baiklah, strategi untuk rumah sakit di kota, baik kita sudah masuk ketiga, untuk pilar keunggulan spiritual, memperdalam integrasi iman dalam perawatan, meningkatkan kerohanian, kesejahteraan spiritual daripada staf. Pilar dampak sosial, rumah sakit kota bisa memperluas jangkauan di kawasan kumuh, memperkuat kemitraan, integrasi penentu sosial. Kemudian pilar kemajuan ilmu pengetahuan, rumah sakit Kristen bisa meningkatkan kualitas klinis, berinvestasi dalam teknologi, mendorong penelitian dan pengembangan. Kemudian dalam pilar keberlanjutan ekonomi, diversifikasi pendapatan, peningkatan efisiensi, penggantian biaya berbasis nilai. Masing-masing poin ini bisa digali-gali lebih lanjut. Yang saya sebutkan sini hanya poin-poinnya, dan masing-masingnya ini bisa menjadi proyek-proyek yang boleh digali oleh manajer-manajer pengembangan, direktur, dan saudara-saudara yang ingin menginovasi rumah sakit yang ada di kota.
Kemudian untuk yang di desa juga bisa melakukan, pertama, dalam hal spiritual, integrasi iman melalui tradisi lokal, pemanfaatan gereja lokal, penjangkauan spiritual ke desa-desa yang terpencil, yang PLKJ juga sudah sebagian melakukan hal ini. Pilar daripada dampak sosial di desa, fokus prioritas kesehatan pedesaan, yaitu penyakit menular dan KIA, kerjasama dengan pengobat tradisional, pemberdayaan daripada masyarakat. Yang ketiga adalah pilar kemajuan ilmu pengetahuan di desa, teknologi tepat guna untuk akses pedesaan melalui telemedicine, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, peningkatan kesehatan preventif. Yang keempat adalah pilar keberlanjutan ekonomi, model pendanaan berbasis komunitas untuk keuangan yang microfinancing, pemanfaatkan sumber daya lokal, pendanaan hibah proaktif. Nah, ini saya tahu dari kelompok gereja juga menggunakan diakonia, ya diakonia kesehatan dengan mengumpulkan semacam gereja menjadi tempat mengumpulkan semacam asuransi dalam bentuk diakonia kesehatan. Eh, kita masuk sekarang kepada membangun sistem dan infrastruktur. Sistem kepemimpinan dan tata kelola yang perlu dibangun adalah kepemimpinan tata kelola. Jadi ada dewan atau majelisnya harus berbasis misi kerangka etis kepemimpinan yang melayani. Yang kedua, struktur dan budaya organisasi, tim yang berpusat pada pasien, perbaikan berkelanjutan, budaya Kristen yang kuat. Manajemen SDM, rekrutlah berbasis misi, kesejahteraan spiritual staff, pengembangan profesional diperhatikan. Yang keempat adalah teknologi informasi dan data, electronic health record, analisis data, telemedis, portal pasien. Nah, ini menggunakan AI dan lain sebagainya sekarang sedang berkembang. Yang kelima, manajemen keuangan, akuntansi yang transparan, diversifikasi pendapatan, manajemen biaya. Yang keenam, kualitas dan keamanan pasien, ada clinical pathway atau jalur klinis, pengendalian infeksi, sistem umpan balik pasien, hal-hal yang bersifat dengan quality improvement. Kemudian setelah itu kita melaksanakannya, aksi utama daripada BAC adalah sekali lagi hal-hal yang tadi itu sudah dijalankan, sistem kepemimpinan tata kelola, struktur budaya organisasi, manajemen SDM, teknologi informasi dan data, manajemen keuangan, kualitas dan keamanan pasien. Bahan-bahan ini saudara boleh baca sendiri dan kita akan bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan, laksanakan dengan baik dengan monitoring dan inovasi-inovasi yang kreatif. Dan akhirnya, saudaraku, D5 adalah kita mencapai realita. Setelah kita merencanakan, maka kita bisa menjadi rumah sakit yang tangguh dalam bidang misi spiritual sosial dan juga ilmiah dan keuangan. Yaitu realita spiritual akan tercapai, maka terjadilah suar harapan spiritual, surga kedamaian, perawatan spiritual sebagai inti kehidupan yang berubah, dan kemudian masa depan Indonesia yang maju ini adalah agen transformasi komunitas sebagai katalis kesetaraan kesehatan, mengatasi faktor penentu kesehatan, ya, dan penentu sosial dan pemberdayaan komunitas. Data ilmiah akan tercapai, rumah sakit Kristen menjadi pusat keunggulan dan inovasi medis, sinonim dengan kualitas, kepemimpin dalam layanan khusus, pusat penelitian. Rumah-rumah sakit Kristen akan terkenal secara ilmiahnya. Kemudian rumah sakit Kristen akan mencapai lembaga yang berkelanjutan dan berkembang, kuat secara finansial, operasionalnya efisien, mesin perekonomian lokal pun diandalkan. Jadi rumah sakit tangguh ini dengan melaksanakan 5D, dengan berbasis value-based healthcare, dan seluruh 4 misi ini dikelola. Jadi bukan hanya ekonomi terus, tetapi para rohaniwan juga, dan pelayanan yang ilmiah juga, itu dijalankan rame-rame bersama-sama. Oke, jadi inilah panggilan kita untuk mulai sekarang kita berubah untuk mengembangkannya, membentuk satu satgas tim 5D VBHC, jadwalkan lokakarya kerangka 5D VBHC, mulailah dengan D1, temukan kebenaran, lakukanlah penilaian SWOT internal dan eksternal, keempat prioritaskan satu pilar strategis per dimensi, mulai dari yang kecil, akhirnya fokus upaya untuk mencapai kemajuan yang dapat dikelola, dan kemudian komunikasikan perjalanan 5D VBHC ini mulai dengan berbagi visi dan rencana dengan komunitas rumah sakit Anda. Jadi kita rumah sakit ini
juga perlu mengumpulkan komunitas masyarakat dalam key stakeholder, pertemuan-pertemuan key stakeholder. Tantangan berikutnya untuk inovasi performa Rumah Sakit Kristen, gunakanlah kerangka dasar 5D, masukkanlah konsep berikutnya. Jadi saudaraku, dengan 5D ini, kita bukan hanya bisa memasukkan VBHC, tapi juga PFCC, Patient Family Centered Care. Kita boleh juga mengambil konsep Good to Great, Balance Scorecard, MBO, dan lain-lain sebagainya. Kerangkanya adalah dari D1 sampai D5 dengan muatan-muatan yang kita bisa berikan. Kita bisa mengelola rumah sakit kita dari perubahan yang sudah bagus sekarang ini, kita akan terus bersaing ke depan secara positif, memberikan harga yang terbaik. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Dan sekarang ini saya membuka kesempatan untuk ini. Saya kembalikan lagi kepada Dr. Finish untuk memoderasi. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Dr. Ruben Supit untuk presentasinya yang sangat lengkap dan sangat komprehensif, tepat waktu juga. Ya, dan Amin. ini sebagai pemaparan singkat ya Dok ya, dari bukunya ada sekitar 115 halaman yang sudah Dokter buat juga. Buat teman-teman yang nanti ingin membaca lebih lanjut, ada di nanti bisa diminta ke sekretariat Prakesi juga. Dan tadi kalau misalnya boleh dicarikan sedikit dari apa yang sudah disampaikan, bagaimana untuk membuat rumah sakit Kristen yang tangguh berdasarkan tadi value based healthcare atau VBHC, itu kan berdasarkan dari 5D tadi ya, kita bagaimana kita bisa mendiscover, bagaimana kita bisa memimpikan, ada punya visinya, dan kemudian mendesain, merancang, dan kemudian mendeliver, dan juga destiny-nya. Dan tadi sudah disampaikan juga berdasarkan pelayanannya tidak hanya di kota yang besar juga, tapi juga masih bisa mampu juga di desa, sambil tetap mengembangkan 4 misi yang ada, baik itu misi spiritual, misi sosial, sains, dan ekonomi, dengan tetap memegang 6 dari nilai inti dari VBHC-nya. Apakah dari Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, dapat langsung raise hand, atau kalau misalnya sulit untuk bertanya, oh ada, dari Bapak Sarmedi Purba. Boleh silakan dokter untuk dapat di open mic dan bertanya. Silakan dok, selamat berkati. Terima kasih presentasi yang sangat luar biasa. Saya sangat setuju Amin. semuanya. Yang saya ingin tanyakan, apakah kita bisa menganalisa atau apa analisanya sebabnya supaya jangan terjadi lagi banyaknya rumah sakit Kristen yang tutup. Seperti contoh yang paling besar adalah rumah sakit Cikini di GKPS, rumah sakit Bethesda juga sudah tutup. Nggak tahu, saya ada daftar-daftar panjang mengenai itu. Apa sebabnya sebetulnya? Atau apa kesalahannya supaya jangan kita buat berulang lagi? Terima kasih, Pak. Amin. Baik, terima kasih Bapak Sarmedi. Apakah Dr. Ruben dapat jawab dulu dok? Kira-kira dok? Iya. Silakan, Dr. Ini Ruben. saya punya suhu dari Medan dulu, luar biasa Dr. Sarmedi, sehat-sehat, luar biasa. Jadi terima kasih, pertanyaan yang sangat aktual dan praktis Dr. Sarmedi. Ini kalau bertanya berat-berat ini saya nggak bisa jawab. Dr. Sarmedi pasti punya jawaban. Tapi izinkan saya untuk memberikan konsep. Untuk kemajuan daripada satu rumah sakit, dia harus ada analisa untuk menentukan strategi dan sistemnya. Tanpa strategi dan sistem yang kokoh, operasionalnya tidak akan bisa jalan. Dan untuk menjalankan strategi dan operasional yang baik, maka itu bukan dilaksanakan oleh benda-benda mati, tetapi orang-orangnya, khususnya pemimpinnya, baik itu majelisnya maupun direktur dan yang mendukung-mendukungnya. Bila mana lingkungan ini sudah menghadapi tantangan, dan saya tahu juga memang di daerah pedesaan ekonominya susah, di daerah ekosistem pulau, Nias, di pulau-pulau yang lain, memang itu sulit. Tetapi harus ada hubungan kerja dengan pihak luar dan juga bagaimana datangnya ini. Mungkin disinilah peluang untuk ke depan kita, supaya di daerah-daerah yang sulit, perekonomiannya dan dia punya ilmiahnya dan lain sebagainya, bagaimana bisa itu bisa kalau kita bekerja sama, bergotong royong, turun bersama-sama, pasti akan kita menjadikan ini. Jadi, bila mana kita sedang mengalami sesuatu keadaan yang sedang menurun atau goncangan, maka harus ada strateginya. Nah, waktu saya kebetulan baru sekolah ini, baru sekolah MBA, ambil di Universitas Pasundan kemarin, kalau kita menghadapi turbulensi, kita tidak bisa memakai strategi normal, yaitu mau menanjak. Kita harus memakai strategi 3. Bila mana kita punya ekonomi naik, simpan itu uang. Bila mana keuangan itu yang
meronjol, gunakan itu uang dan hatikan yang lain. Dan banyak teknik-teknik lain untuk kita bisa bertahan secara ilmiah. Selain daripada spiritual, tentu doa dan mujizat Tuhan, Yohanes 15 ayat 7 dan lain sebagainya, itu juga kita pertahankan karena ada rumah-rumah sakit di daerah tertentu yang tertantang, tetapi dengan berdoa, berserah, maka ada jalan-jalan keluar. Mungkin itu saya bisa jawaban Profesor kita, Dr. Sarmedi. Terima kasih banyak. Dr. Ruben Luar Supit. biasa. Bagaimana Dr. Sarmedi? Apakah ada tanggapan, Dok, dari Pasti jawaban ada. tadi, Dok? Mohon izin, Dok, boleh di-unmute dulu, Dok. Oh ya, Silakan, Dok. saya mau komentar sedikit. Boleh, Menurut Dok. pandangan saya, salah satu yang tidak dilakukan oleh rumah sakit gereja atau kebijakan gereja adalah karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Dulu memang Amin. rumah sakit gereja itu disantuni oleh badan-badan Oh. internasional. Jadi tidak perlu dibuat secara ekonomis, cukup terima saja bantuan, jalan dia sendiri. Dan waktu itu juga kita menolong orang-orang miskin. Kalau pendeta misalnya nggak usah bayar, bisa berobat, juga anggota jemaat yang tertentu dan sebagainya. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Yang miskin pun sekarang sudah sanggup berobat dengan BPJS misalnya kan. Jadi di daerah miskin pun kalau pengelolaannya sudah bagus, ya bisa juga hidup rumah sakit. Karena semua bisa berobat dengan BPJS. Jadi sekarang intinya siapa yang punya langgaran BPJS dan ada fasilitas untuk ditransfer oleh BPJS, maka itu sudah bisa menjadi harapan hidup atau kehidupan dari rumah sakit. Jadi itu yang saya kira yang kurang diantisipasi selama ini sehingga banyak rumah sakit yang tutup. Itu kalau menurut analisa saya. Yang kedua, kita mungkin harus berubah mindsetnya dari diakonia yang hanya mengandalkan bantuan dan menolong orang miskin dengan suatu rumah sakit yang juga bersifat bisnis seperti yang diterangkan oleh Bapak tadi. Jadi secara ekonomis harus benar dia. Juga secara pelayanan jangan ditinggalkan. Secara Kristiani juga harus ditinggalkan. Bukan artinya kalau kita berbisnis maka kita harus tidak lagi memperhatikan kemanusiaan. Semua harus ikut tetap, tapi bisnisnya harus jalan. Dan saya selalu bilangkan, rumah sakit itu harus untung. Sebab kalau tidak untung, tidak bisa berkembang. Yang tidak bisa berkembang akan berpotensi tutup. Saya ahli kandungan, kalau kami periksa orang hamil, kalau dia tidak tumbuh baiknya dalam kandungan, maka dia berpotensi mati. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Puji banyak buat Dr. Tuhan. Sarmedi Kasih. insight-nya. Benar ya Dr. Amin. Ruben ya. Sudah ada dari Dr. Ruben tadi Setuju. sudah sampaikan terkait dengan Setuju, topik setuju. bahwa Betul. kenapa banyak rumah sakit Kristen tutup. Tadi Dr. Ruben sudah sampaikan juga bahwa bagaimana tetap perlu ada orangnya ya, individu yang di dalamnya memiliki perusahaan, memiliki kepedulian untuk dapat membuat rumah sakit Kristen tersebut tetap bertahan sambil karena baik di kota maupun di desa tantangannya tetap ada sambil tetap berkolaborasi dengan pihak-pihak yang mungkin dapat bisa membantu dan tetap karena kita sebagai rumah sakit Kristen dengan mengandalkan doa dan mujizat dari Tuhan dengan menggunakan strategi yang sesuai ya Dok ya. Dan tadi terima kasih Dr. Sarmedi sudah menyampaikan insight-nya juga bahwa supaya kita bisa tetap bertahan, kita bisa harus peka terhadap perubahan zaman yang ada dan bagaimana supaya kita mindset-nya dapat bisa beralih ya. Tadi ada value-based healthcare, kalau dari Dr. Sarmedi bagaimana kita juga bisa melayani, tapi melayani secara sistematis, ada bisnisnya juga sesuai, dan juga menguntungkan, yang tujuannya supaya rumah sakitnya bisa berkembang. Terima kasih banyak Dr. Sarmedi untuk pertanyaannya dan masukannya juga. Dari Bapak dan Ibu, saudara-saudari, mungkin ada yang mau bertanya lagi, boleh di raise hand atau boleh di chat box, boleh, silakan. Waktu kita masih banyak, masih sekitar 14 menit lagi. Apakah ada dari Bapak atau Ibu? Kalau masih belum ada, dari saya dulu aja, Dok. Ya, terima kasih. Sharing. Sharing juga tadi kan terkait data kan udah, ada Dok dari Dr. Ragowo udah mau bertanya, udah raise hand, mungkin kita sampaikan pada Amin. ya. Silakan Dokter, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, selamat siang Dr. Ruben dan teman-teman sekalian. Amin, Dr. Ragowo.
Ya, salam sehat semuanya. Saya ingin cuma klarifikasi, Dr. Ben. Sebetulnya value based healthcare itu yang ingin difokuskan ataupun yang ingin ditekankan dibandingkan dengan apa itu healthcare yang lain itu apa sih? Misalnya kayak PCC ya, pasien center care itu kan juga menekankan pada pelayanan yang senternya itu pada pasien. Tadi juga sudah dijelaskan, value base ini juga senternya pada pasien. Sebetulnya apa sih yang paling membedakan sehingga perlu ada value based healthcare? Penekanannya itu pada apakah hanya pada value-nya atau ingin ada yang ditekankan atau diandalkan teori healthcare ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya punya senior ini, Dr. Regowo. Pasti bisa jawab ini dari pengalamannya. Tapi oke lah. Terima kasih. Saya punya pendapat adalah bahwa value-based healthcare ini berpusat kepada dua aspek dimensi terutama yang membawa manfaat kepada pasien atau yang menerima manfaat itu adalah siapa? Semua pasti menerima manfaat dan dokternya, rumah sakit, BPJS, masyarakat semuanya. Tetapi yang mau diberikan fokus itu adalah pasiennya ini. Apakah pasiennya ini sembuh, kualitas hidupnya membaik, dan apakah biaya-biayanya itu bisa diturunkan daripada ini. Jadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia ini dalam hal mutu yang masih bervariasi dan tidak standar itu dinaikkan, kemudian biaya-biaya itu bisa ditekan. Jadi penekanan memang adalah kepada faktor ekonomi dan mutu kualitas saintifiknya. Tetapi sebagai rumah sakit Kristen, spiritual dan sosial ini juga saya pikirkan juga harus temukan. Memang kalau kita baca dari kesimpulan daripada WBHC ini adalah suatu sistem untuk menekan biaya dengan menaikkan mutu pelayanan. Ya, itu dua utamanya secara teknis operasionalnya di situ, tetapi melihat secara holistik keseluruhannya, maka kita juga harus memikirkan hal tersebut. Kemudian, bagaimana strategi kita untuk ekonomi dan untuk mutu ini dari BPAC telah memberikan pengembangan-pengembangan lebih lanjut untuk di sana, untuk bisa melaksanakan. Mungkin begitu, Dok. Bagaimana Dr. Regowo? Apa ada tanggapan? masukan, Dok? Silakan, Dok. Ya, iya, terima kasih. Jadi ingin meningkatkan kualitas atau mutu pelayanan dengan menekan value-nya ya, menekan cost-nya ya. Jadi gimana supaya dengan menekan cost diharapkan value-nya meningkat, pelayanannya meningkat pada pasien ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ruben. Terima kasih, Dok. Salam sehat. Terima kasih, Dr. Regowo. Harapannya tadi pertanyaan Dr. Regowo juga menjadi pertanyaan kita semua juga ya, bagaimana caranya kita mau bisa meningkatkan mutu di rumah sakit kita, tapi supaya biayanya juga dapat sesuai juga gitu ya. Dan harapannya melalui value-based healthcare yang disampaikan Dr. Ruben Supit ini dapat menjadi jawaban juga bagi kita semua. Dari Bapak dan Ibu, boleh dapat dipersilakan lagi bila ada yang mau raise hand ataupun ada yang mau tulis kotak chat box, karena waktu kita masih sekitar 20 menit lagi. Kalau sama masih ada yang belum, boleh dari saya juga, Dok ya. Boleh bertanya juga. Silakan, Tadi Dok. kan Dr. tadi sudah sampaikan juga dari kitab Yohanes 15 ayat 7 gitu ya. Mintalah maka akan Iya. diberikan gitu ya. Nah, tapi kan kalau misalnya kita lihat saat ini kan kalau rumah sakit swasta, tadi kan Dr. Sarmedi sudah sampaikan kita harus lihat perkembangan zaman gitu ya. Kalau dulu mungkin pemerintah mungkin kurang tune in dengan kesehatan, tapi kalau sekarang kan sepertinya pemerintah itu banyak sekali supportnya buat rumah sakit pemerintah ya. Mereka kalau misalnya mau dapat spesialis mereka bisa pakai PGDS, mereka mau dokter umum bisa pakai internship, mereka pakai alat sekarang lagi digembar-gembar besar-besaran. Nah, bagaimana caranya supaya di dinamika saat ini kita rumah sakit swasta tetap masih bisa bersaing dengan rumah sakit pemerintah kalau yang tadi sudah sampaikan berdasarkan yang tadi PBHC tersebut, Dok. Mungkin hal itu dulu, Dok, kalau dari saya, Dok. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Jadi, terima kasih banyak. Memang ini tantangan bagi rumah sakit swasta, di mana pemerintah memperhatikan rumah sakit pemerintah, dan siapa yang akan memperhatikan kita? Tentu yang Maha Kuasa. Ya, tentu pertama yang Maha Kuasa akan ini. Tetapi secara natural, secara pemikiran ilmiah, secara saintifik, ada beberapa cara untuk kita bisa menggabungkan kekuatan. Jadi triple power, kuasa Tuhan, kuasa manusia, dan kuasa alam ini kita bisa. Salah satu caranya adalah kolaborasi.
Dan dengan adanya Pelkesi, ini saatnya untuk kita bisa membuat suatu sistem yang melingkup dari PGI dan non-PGI. Yang PGI tentunya rumah sakit PGI, non-PGI adalah Advent, Baptis, dan Bala Keselamatan ya. Jadi kalau masing-masing kelompok itu bisa bersinergi antar mereka dan juga secara kelompok besar kita bisa ada suatu kekuatan bisa bersama-sama, perlu tenaga, perlu buah pikiran dan lain sebagainya ya. Jadi itu salah satu kekuatan kelompok kita. Saya waktu di Medan pada tahun 2007 setelah tsunami, maka kami diajak dari ADRA untuk pergi ke daerah yang ada di utara ya sebelum perbatasan Aceh ke Kabupaten Langkat. Dan di situ ada satu yayasan daripada orang-orang Jaya Kesuma ya, orang-orang Jawa tapi lahir di Sumatera gitu ya, besar di Sumatera. Mereka adalah guru-guru SMA dan madrasah. Tetapi mereka kumpul tiap malam, mereka membicarakan akan nelayan-nelayan yang lebih miskin daripada mereka dengan buruh-buruh tani. Bilang, kita guru aja sudah punya masalah. Tetapi ada orang-orang di bawah kita yang punya masalah. Mari kita kumpul. Waktu mereka kumpul-kumpul, mereka mempunyai suatu ide untuk membuat kelompok tani dan kelompok nelayan. 10-10 keluarga, satu kelompok. Ada ketua, bendahara, sekretarisnya. Dan mereka memulai dengan mengajarkan dengan konsep dulu. Dia mengatakan demikian, kita tidak perlu sebagai orang miskin patah-patah semangat. Karena siapa tahu kita ini miskin, tetapi anak kita bisa jadi presiden. Maka kita harus mulai dengan dakwah dulu. Jadi mereka mempunyai pendekatan secara rohani dulu, dan mereka katakan jangan berharap kepada proyek-proyek pemerintah. Waktu ada proyek, hidup. Setelah proyek tutup, mundur lagi. Jadi mereka bilang, mulailah dulu dengan kekuatan sendiri, kumpullah berapa. Maka mereka kumpullah berapa orang, akhirnya 25.000 kali 10, 250. Bagi-bagi. Dan saya heran dalam waktu 5 tahun di Kabupaten Langkat itu, dari 5 kelompok tani sudah jadi 70-an. Dan sudah ada cabangnya di seluruh kabupaten itu. Jadi bila mana ada bersatu dan kekuatannya ini bisa berjalan, kita bisa. Tapi kalau kita terbelah-belah, egonya ada dan lain sebagainya, maka kita akan berjalan sendiri-sendiri. Kekuatan mental, spiritual dan lain sebagainya itu terurai ya. Tapi kalau dipersatukan bisa berjalan dengan baik. Dan kita bisa melihat lebih lanjut. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita perlu secara ekonomi mengetahui bahwa rumah sakit ini adalah termasuk di hospitality industry. Hospital ini juga hospitality. Rumah sakit ini sama dengan hotel. Hotel itu sama dengan rumah sakit. Ada bagian marketingnya, ada bagian laundry, ada bagian lain sebagainya. Dan tetapi tidak mempunyai medis keperawatan dengan penunjang medis. Maka bisa juga kita mempunyai laundry, kita mempunyai apa-apa. Kita jangan hanya melayani satu rumah sakit. Kita melayani rumah sakit yang lain juga. Jadi satu rumah sakit bisa dibelah menjadi 2 perusahaan. Satu untuk pelayanan dokter, perawat, dan medisnya, dan yang satu melayani yang non medisnya. Dan ini bisa melayani kalau ada hotel di situ atau ada yang lain sebagainya. Tapi itu adalah konsep-konsep berikutnya untuk diversifikasi daripada sumber pendapatan kita. Dan rumah-rumah sakit yang lain membuat ruang rawat jalannya itu seperti mall, ada toko, ada rumah makan dan lain sebagainya. Jadi itu sumber ekonomi yang lain. Jadi rumah sakit yang hanya saklek, oh kami ini hanya rumah sakit, jadi kami hanya kesehatan saja. Tapi catering yang sehat, rumah makan yang sehat, dan ini bisa berhubungan dengan pertanian dan lain sebagainya. Konsep hospital without walls itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Karena kita di daerah agraris, maka kita juga bisa hidup daripada tantangan-tantangan seperti itu. Itu salah satu contohnya kalau kita bisa berkolaborasi bersama-sama, bisa saling tukar pikiran, dan bukan hanya bekerja sama dalam hal doa dan kita menyanyi puji Tuhan dan melayani, tetapi juga kita bisa berkolaborasi, berstrategisasi dengan cara-cara yang saling sharing seperti itu. Makasih dokter. Mungkin itu dari Terima saya. kasih, Dok. Ya, itu sudah Ya, sampaikan makasih. caranya supaya kita swasta juga bisa bertahan dari rumah sakit pemerintah, mereka juga bersatu. Kita juga tadi Dok ya, untuk memiliki kolaborasi ya. Kita bersyukur dari PLKSI dari wilayah 1 sampai wilayah 7 ya. Kemarin kita sudah bertemu di Manado, kita bisa melihat bahwa kadang-kadang kalau kita sendiri kita rasanya susah ya Dok ya. Tapi kalau kita bersama-sama maupun kita ternyata memiliki perjuangan yang sama juga. Jadi dan tadi juga Dokter sudah sampaikan juga yang keduanya adalah inovasi ya Dok ya, memiliki
bagaimana ya. caranya kita bisa berpikir di luar dari apa yang biasa kita kerjakan keseharian. Terima kasih Dok untuk poin kolaboratif dan inovatif supaya kita sebagai rumah sakit swasta terus dapat bertahan juga di tengah gempuran rumah sakit pemerintah juga semakin baik. Baik, dari Bapak dan Ibu, adakah yang mau bertanya saat ini kira-kira? Masih dibuka kolom kesempatannya untuk bertanya. Dan kalau misalnya belum ada, bisa di kolom chat juga. Masih 15 menit lagi. Kalau misalnya masih belum ada, saya lagi boleh ya Dok ya? Boleh Dok. Boleh Dok. Masih ada 5 menit Oke. lagi. Iya, Kalau mantap. tadi dokter tadi sampaikan kan tadi dari Sarmedi sampaikan juga kan banyak rumah sakit yang Kristen itu kan tutup, tapi nggak cuma yang di desa aja kan Dok ya, bahkan di kota pun juga tutup juga gitu. Padahal kalau selama ini orang berpikirnya kan rumah sakit itu tutup karena mungkin lokasinya nggak sesuai gitu ya. Kayak kami kan di sini pelayanannya di kampung gitu ya, di dusun gitu ya. Iya, Selalu orang bertanya atau bilangnya bahwa oh karena lokasinya nggak sesuai sih, jadi kamu nggak mungkin bisa berkembang gitu ya. Tapi kan di kota iya. pun juga yang strategis bukan berarti juga langsung bisa berkembang gitu ya. Nah, tadi kan dokter kan juga sudah sampaikan juga layanan di kota, layanan di desa ada strategi yang mungkin bisa berbeda. Nah dokter mungkin bisa sampaikan secara spesifik khususnya untuk lokasi rumah sakit bagaimana caranya supaya dari baik lokasi yang di kota maupun di desa, rumah sakit swasta khususnya buat anggota PLKSI dapat bertahan Dok. Terima kasih Dok. Oke, baik. Jadi ini buka-buka rahasia sedikit ya. Jadi nggak apa-apa karena kebetulan saya pernah di sana, sekarang saya udah pensiun. Tetapi kami di Medan dulu rumah sakit yang sudah going down ya. Waktu saya datang, tantangannya luar biasa. Tempat tidur 40 terisi hanya 4 pasien. BOR hanya 10, rawat jalan hanya 20, dan lain sebagainya. Kemudian datanglah rumah sakit Advent Pinang ya. Rumah sakit Advent Pinang. Yang membuat dia maju adalah seorang yang direkturnya namanya Mr. Tedmore ya. Mr. Tedmore, dia katakan, Penang itu daerah yang sangat kompetitif, ya sangat kompetitif dengan rumah sakit A, B, rumah sakit yang terkenal dengan dana-dana yang besar, dengan daerah-daerah yang luar biasa. Tetapi beliau ini memang otaknya inovatif sekali, kreatif. Ini, waduh saya bilang luar biasa tantangan ada. Jadi kalau kita di daerah yang sangat hyper kompetitif, maka kita harus lebih kompetitif daripada yang itu. Dan beliau mempunyai salah satu adalah tiap tahun dia membeli buku. Pada waktu itu belum ada AI, tetapi ada buku inovasi-inovasi untuk tahun depan. Jadi dia selalu langganan itu. Jadi ada hal-hal baru yang dia, oh tahun depan ini akan ada laser, akan ada robotik, ada apa semuanya. Jadi dia dengan informasi, kekuatan informasi, intelijensinya yang bisa mencari, itu bisa ada peluang-peluang yang lain ikut-ikutan jadinya gitu. Jadi itu salah satu. Kemudian dia katakan demikian bahwa oke, Anda rumah sakit Advent yang di Medan, kami bantu dari rumah sakit Advent Penang. Tetapi kami akan yakin Anda tidak bisa mengejar kami. Saya bilang, oke bos, terima kasih. Anda bantu-bantu kami, tapi kamu, walaupun kami dibantu-bantu, Anda tidak bisa. Kenapa? Karena dia punya otak itu, inovasinya, dan melihat. Jadi selalu melihat bagaimana situasi ada, dan dia punya kepemimpinan manajemen itu terbuka. Siapa mau kritik silahkan, tetapi bawalah di meja, kita akan cari solusinya. Dan orang-orang yang membawa solusi, yang lari cepat ke depan, itu dia kasih insentif yang lebih besar dalam jabatan dan lain sebagainya. Jadi mengapa mereka bisa maju? Karena mereka tidak duduk diam dan santai-santai saja. Orang lain masih memikirkan, mereka sudah lakukan. Pada waktu orang lain datang, misalnya contohnya waktu waktu CT scan-nya baru berapa slice itu, dia sudah ambil yang lebih dahulu. Bagaimana caranya? Ada dia punya teknik. Jadi secara secara teknik dunia ya itu untuk mencapai melihat kondisi yang bakalan terjadi sebelum terjadi itu adalah forward thinking dan bersikap proaktif. Jadi tidak menunggu reaktif terjadi baru-baru membuatnya ya. Mungkin mungkin itu tambahan saya, Bu, Dr. Finish ya. Terima kasih. Terima Jadi kasih. tambahannya tadi selain tadi Tambahan. seperti kolaboratif, inovatif, tapi juga harus proaktif ya Dok ya. Tidak lagi Iya, bisa reaktif menunggu situasi, menunggu kondisi, tapi sebelum situasi yang ada, kita bisa melakukan langkah-langkah dari mulai langkah pencegahan sampai langkah tindakan iya. inovatif yang tadi ya, oke, yang tadi telah disampaikan. Nah, tadi juga sudah disampaikan juga supaya kita manajemen tidak
tidak anti kritik tadi Dok ya, ini sampaikannya terbuka terhadap segala masukan yang ada, hanya tetap disampaikan dengan penuh kasih juga. Baik Bapak dan Ibu, masih ada waktu 10 menit lagi, silakan. Bila ada yang mau bertanya, bisa langsung di raise hand boleh. Dr. Samedi mau lagi Dok? Silakan Dok. Ada tambahan sedikit. Boleh Dok, silakan Dok. Kebetulan saya salah satu yang pernah kerja selama 5 tahun di rumah sakit gereja. Tapi karena ide inovasi yang saya ajukan tidak berterima, sehingga saya terpaksa tidak diperpanjang kontraknya oleh gereja. Dan kemudian saya bangun rumah sakit. Rumah sakit itu adalah rumah sakit pemodal. Kami kemudian disebut di Jakarta itu sebagai industri kesehatan. Jadi sebetulnya rumah sakit itu sudah termasuk industri. Sekarang ide industri kesehatan itu sudah di mana-mana. Di Jakarta paling banyak ada rumah sakit yang saya lihat di Tangerang, Royal Manggala atau apa namanya, yang sudah kayak mall. Jadi sebetulnya itu yang harus kita tinjau sehingga bisa menjadi contoh bagi kita. Jadi jangan takut kita berbisnis sebagai gereja, tapi tetap pelayanan yang Kristiani. Harus kita buat sebagai kasih itu adalah di depan. Jangan gara-gara kita ngambil untung, maka kita harus memeras karyawan kita atau membuat suatu tindakan-tindakan yang tidak senonoh kepada pasien dan pelanggan kita. Semua pelanggan itu ada yang berhubungan dengan kita, pelanggan kita itu adalah suatu yang harus kita hormati dan sayangi dan harus kita jaga hubungannya. Kami mempunyai prinsip we care for you, kita care untuk seluruh pasien, dokter, perawat, dan pelanggan kita, pemasok kita, pabrik obat dan sebagainya. Jadi saya kira itu penting untuk dapat dibuat sehingga jangan kita merasa kita di atas. Kalau orang misalnya masuk barang, sekarang kita menjadi tokenya. Jadi itu saya kata penting untuk rumah sakit Kristen juga, supaya kita sebagai rumah sakit Kristen tentunya harus memberikan kasih kepada semua yang berhubungan dengan kita. Itu sebetulnya lebih berprinsip kepada visi gerejawi yang kita anut selama ini. Itu yang kadang-kadang kita lupa sehingga kita tidak merasa bahwa itu adalah suatu pelayanan untuk seluruh orang, bukan hanya untuk kita orang Kristen, tapi kepada orang yang juga yang non-Kristen, supaya kita tunjukkan kasih kepada mereka sebagai orang yang beriman. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik Dokter, terima kasih. Dia dengan Kingdom Business mungkin Dok ya. Jadi bagaimana berbisnis dengan kerajaan Allah, dengan tadi misi yang tadi diingatkan Dr. Ruben Supit untuk tetap mengerjakan misi spiritualnya, misi sosialnya, misi sainsnya dan ekonominya, sehingga rumah sakit Kristen tetap dapat tangguh menghadapi tantangan zaman yang ada. Ibu Ira, raise hand, boleh silakan Ibu Ira. Apabila ada yang mau disampaikan Ibu, silakan. Ya, terima kasih Dokter Finis. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Dokter Ruben ya, di mana insight ini semakin memantapkan kita. PLKC kan sedang merancang sebuah konsep rumah sakit Kristen yang holistik. Memang kita menggunakan 4 pilar, di mana 4 pilar itu yang pertama tadi itu patient care center, terus yang kedua itu excellence, service excellence. Jadi kita harus punya kelebihan ya. Salah satu pelayanan apapun itu sangat berbeda konteksnya di semua rumah sakit, tetapi menjadi service excellence rumah sakit. Kemudian yang ketiga itu pastoral. Jadi filosofi nilai-nilai kekristenan itu tetap ada gitu ya. Dan itu yang harus menjadi roh di semua layanan, bahkan sampai ke manajemen dan juga kepada owner, bahkan dengan gereja sendiri sebagai tubuh Kristus. Dan yang terakhir itu social responsibility. Jadi bagaimana kita juga pelayanan keluar ke masyarakat, berjejaring, membangun fundraising juga untuk memperkuat branding juga untuk rumah sakit. Jadi saya pikir tadi sangat pas sekali ya
berbasis nilai itu artinya manfaat kan tadi ya dokter bilang Ya, betul. manfaat yang Ya, memang itu bermanfaat tidak hanya kepada pasien sebagai patient center atau family center, tetapi juga kepada penyedia, artinya ya, pengelola rumah sakit, bahkan juga sampai ke pemilik rumah sakit mendapat manfaat betul. dari pelayanan tersebut. Mm-mm. Nah, persoalannya memang integrasi ya. Jadi bagaimana mengkerjasamakan ini menjadi sebuah korporasi yang good corporate-nya itu di internal kita antara pengelola dan juga owner ataupun Iya, gereja sebagai pemilik iya, itu yang memang iya. kita masih Mm-mm. banyak tantangan. Jadi saya pikir ini sebuah insight yang bisa mungkin nanti menjadi jalan kita untuk mengkomunikasikan ya. Jadi sebenarnya tidak menghilangkan nilai-nilai kekristenan, tetapi pelayanan yang lebih bermanfaat kepada customer itu menjadi utama, sehingga nanti akan tertular gitu ya, tertular kepada penyedia, bahkan juga ke pemilik, bahkan ke gereja. Jadi proses Ya. komunikasi ini mungkin yang harus kita bangun strateginya agar ini bisa sejalan dan bisa dijalankan juga. Mungkin sedikit tanggapan dok sekaligus mengucapkan terima kasih kepada dokter Baik. Ruben. Iya, Demikian makasih banyak. Kasih. Betul, betul sekali Bu Ira. Kasih. Betul, betul. Setuju, setuju. Betul. Oke. Baik, terima kasih ya Bu Ira ya. Bahkan pas Iya. lagi pertemuan podcast kan kita juga ada pertemuan antara pemilik, antara direksi, antara juga pihak gereja, karena semuanya itu tadi ya harus perlu berkolaborasi juga ya demi pelayanan yang lebih baik lagi. Oke, apa ada lagi kira-kira yang mau tanya atau di kolom box? Kalau misalnya nggak ada, saya satu pertanyaan terakhir ya dok ya, karena waktu kita tinggal 3 menit lagi dari saya. Kalau tadi dokter sampaikan terkait dengan value based healthcare, yang tadi kan ini kan menjawab yang sistem dahulu pakai fee for service, sekarang kita pakai VBHC. Nah, tapi kan saat ini kan yang paling banyak kan saat ini kan tadi kan dokter sampaikan bahwa BPJS kan juga sebagai peluang ya dok ya. Tapi kan kadang-kadang Iya. bisa juga BPJS itu satu sisi peluang, satu sisi juga bisa juga ancaman juga ya dok. Dan dalam Betul, artian juga misalnya dalam hal sistem pembayaran BPJS kan menggunakan sistem pembayaran yang cashmix dan bukan berdasarkan dari VBHC ini, dan bagaimana caranya pada akhirnya rumah sakit swasta dengan menggunakan BPJS dengan VBHC ini dapat juga bisa berkembang. Itu dok deh, kami pertanyaan terakhir. Silakan dok. Oke, baik. Oke, baik. Ini adalah masalah teknis soal besaran keuangannya dan bagaimana tata cara medis dan seluruh rumah sakit itu bisa memenuhi untuk mendapatkan poin yang tertinggi daripada case tersebut. Ada yang menggunakan diagnosanya ditambah ini, tambah itu, sehingga bisa jadi secara kreatif memang terjadi peluang-peluang tersebut ya. Jadi itu. Dan sebagai satu lembaga mungkin advokasi atau pendekatan kepada BPJS juga bisa dilakukan untuk poin-poin yang dianggap sudah terlalu di bawah daripada cost. Ya, dia punya break even-nya sudah sangat di bawah, boleh diajukan untuk ditinjau kembali. Walaupun mereka ada bagaimana caranya, itu diserahkan. Tapi saya ingin menambahkan lagi sebelum menutup, kepada Ibu Ira tadi sudah mengatakan, saya sangat setuju bahwa pendekatan yang lebih terintegrasi dengan menekankan, dan kita menekankan nilai yang paling tinggi, yaitu prinsip. Nilai itu adalah manfaat, tetapi prinsip itu adalah hukum. Kita mengetahui ada adat, ada policy, ada prinsip. Adat atau culture itu adalah budaya yang dibuat oleh orang-orang kelompok tertentu untuk kelompok mereka. Policy adalah hukum yang dibuat oleh organisasi atau negara untuk mereka punya. Tetapi prinsip itu adalah dasar daripada semua hukum, itu berdasar kepada hukum yang tidak tertulis. Artinya ditulis oleh Tuhan, oleh alam. Maka kita coba kembali lagi kepada dasar-dasar. Nah, kemudian untuk kesehatan, terutama penyakit-penyakit non-communicable saat sekarang ini, ya, jantung, dan lain sebagainya, itu penyebabnya ada 3, lingkungan, genetika, atau pola hidup. Untuk lingkungan, kita bisa atasi dengan cara merubah lingkungan. Untuk genetika, oke, kita mempunyai pendekatan eugenetika. Dan pola hidup ini kita harus buat. Jadi untuk bisa kita menyembuhkan dengan bukan kepada medicinal farmaceutical, tetapi kepada biokimia dan fisiologi tubuh. Dengan belajar hal ini, kita bisa merubah. Jadi dengan tekanan darah tinggi, contohnya setelah saya kena stroke 2 tahun yang lalu, saya sudah mempelajari malam hari jangan makan. Jadi waktu dulu masih malam, masih kerja, masih ini. Jadi malam itu Tuhan bikin untuk tidur. Maka orang main badminton,
itu kita menciptakan listrik dan lampu dan lain sebagainya, itu akhirnya membuat kita tidak sehat. Tapi kalau kita kembali lagi ke alam, maka ini. Nah, tentu bagaimana menatanya kita bisa membahas lebih lanjut mengenai naturopati yang benar, yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip. Karena yang bisa menyembuhkan suatu produk adalah penciptanya. Kalau ini mobil Toyota, jangan kita bawa ke Honda, Mercy, dan lain sebagainya. Karena yang punya alat-alatnya itu adalah dari Toyota. Kalau kita punya handphone ada Oppo, lalu kita tidak cari ke Samsung atau ke Apple dan lain sebagainya. Karena yang membuatnya itu adalah yang paling tahu. Maka kita juga tahu bahwa yang membuat kita ini bukan monyet, bukan evolusi. Kita ini dibuat oleh Sang Kuasa. Maka dia telah memberikan alam, makanan kita, tempati, dan lain sebagainya, pola hidup sehat. Jadi dengan menggabungkan tradisional medicine yang alopatik dengan lifestyle medicine, functional medicine yang sekarang ini sedang digeluti, maka ini juga menjadi peluang untuk kita rumah sakit Kristen, apalagi kita mempunyai firman Tuhan, kita kembali kepada penyembuhan baik spiritual, mendoa-doakan dan minta kuasa yang mungkin luar biasa dari supernatural, tapi bahan-bahan natural juga kita bisa gunakan untuk ketangguhan kita di kemudian hari. Ada orang mengatakan, oh ini dukunisme. Sebenarnya tidak. Kalau dukun itu memang tidak pakai ilmiah, tetapi kalau kita pakai ilmiah, menggunakan cara-cara yang ilmiah untuk hal-hal yang alamiah, maka kita bisa menemukan hal-hal tertentu, apalagi kalau ditambah dengan pastoral yang kuat, dengan doa, maka itu bisa menjalankan dengan baik. Mungkin itu kesimpulan dari saya, tanggapan kepada Ibu Ira, sekaligus Dr. Finish ya. Makasih banyak. Puji Oke, Tuhan, deh, dokter. Tuhan memberkati. Kayaknya masih banyak ya Amin. dok yang bisa dibahas ya dok ya. Tapi apa Ya. daya waktunya sudah semakin mendekati. Kami saat ini terima kasih banyak buat Dr. Ruben Supit telah menyediakan waktunya buat kami di sini. Terima kasih buat para peserta di seminar hari ini, para penanggap juga. Dan untuk sebelum saya kepada MC, saya menyampaikan kembali apa yang tadi dokter sampaikan di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kalau di setiap rumah sakit yang memiliki pergumulan, memiliki masalah, tantangan, saya sudah sampaikan kita bisa melakukan advokasi kepada pihak-pihak terkait, tentu saja karena kita adalah ciptaan daripada Tuhan, kita beradvokasi pada Tuhan saja. Terima kasih banyak Dr. Ruben Supit untuk penguatannya. Sehat selalu buat dokter. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Ibu Kusuma. Ibu Kusuma. Terima kasih Dr. Finis, terima kasih Dr. Ruben. Izin saya berpantun sekali lagi. Cakap. Darat di Lampung lewat pelabuhan Bakauheni. Tertarik hati para pengunjung, jadi enggan untuk pulang. Dengan 5D, Offer, Dream, Design, Deliver Destiny, Rumah Sakit Perkesi siap menghadapi tantangan dan peluang. Amin. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Dr. Ruben, Dr. Finis. Saya Amin. semua diberkati Terima kasih dan Dr. Ruben, Bu Ira. Sama-sama. Amin. Saya yakin kita semua diberkati dan mendapat inspirasi best practice-nya bagaimana menerapkan value based healthcare di rumah sakit kita masing-masing. Nah, pada kesempatan berikut ini, terakhir kita akan mendengarkan sambutan penutup dari Ketua Perkesi Wilayah 2 kepada Dr. Daniel Novian Dharma Setiabudi. Disilahkan, Dok. Ya, terima kasih Bu Kusuma. Selamat sore semuanya. Selamat sejahtera sore, kita semua. Dr. Daniel. Amin. Terima kasih Dr. Ruben. Ya. Amin. Terima kasih. Senang ketemu lagi. Amin. Ya, Dok. Terima kasih atas pemaparan dan juga pencerahan, juga diskusi yang hangat. Kita harapannya sebagai rumah sakit anggota Perkesi dapat terus berkarya untuk menjalankan visi Tuhan, mengasihi sesama dengan nilai-nilai yang dari Kristus sendiri yang kita harus terapkan. Tantangan pasti ada, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Saya rasa itu aja. Terima kasih Dr. Ruben, Dr. Finis, Bu Kusuma, Bu Ira, dan seluruh rekan-rekan dari Perkesi. Tuhan Yesus berkati. Amin. Makasih. Terima kasih Dr. Puji Novian.
Nah, sambutan Mm-mm. dari Dr. Novian Terima ini kasih. akhiri acara diskusi kita. Nah, kita akan menutup dengan doa, tapi mohon Bapak Ibu setelah kita berdoa bersedia buka video sebentar supaya kita bisa berfoto bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur sekali oleh karena Engkau adalah Allah yang memberikan karunia, hikmat, dan pemikiran kepada kami, kebijaksanaan. Terima kasih untuk inspirasi yang sudah kami dengarkan dari Dr. Ruben. Kami berdoa Tuhan supaya hikmat-Mu juga yang menaungi hati dan pikiran kami ketika kami kembali dan memikirkan bagaimana penerapan itu di rumah sakit kami masing-masing. Kami mendoakan juga para pengurus Perkesi yang sedang merancang, merumuskan, memikirkan bagaimana caranya supaya rumah sakit Perkesi ini bertumbuh, berkembang, dan tetap menjadi berkat serta tetap eksis di dunia perumah sakitan pada masa kini. Kiranya Engkau mengaruniakan kesehatan juga. Dan aktivitas yang akan kami kerjakan pada sore dan malam hari ini, kami serahkan kepada Tuhan supaya kami tetap mengingat bahwa kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya Amin. Engkau Betul. mengampuni segala kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Amin. video sebentar dan silahkan untuk panitia yang bertugas untuk mengambil gambar. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Kita akan mengambil foto bersama. Akan ada 2 kali pengambilan. Untuk yang pertama, mari kita ambil. 1, 2, 3. Ditunggu sebentar. Amin. 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 Terima Ya, kasih. oke. Berikutnya yang slide kedua kita akan ambil lagi. Ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Terima kasih siap. Dr. Terima Ruben. kasih. Terima kasih. Bapak Ya, Ibu sama-sama. sudah Waktunya. sekian dan Semua. itu sudah selesai. Ya, Terima kasih. Ya, Terima kasih terima kasih semuanya. Kasih, terima makasih. kasih. Tidak Ya, Sampai jumpa Terima semua, kembali. semua. Terima kasih. Pak Ruben, Iya, Pak iya. Finis, Bu Ira. ya sama-sama Dokter Luta. Sama-sama. Bapak Ibu yang mau materi Dokter Ruben, karena beliau juga selain PPT-nya juga ada buku yang sudah beliau rancang. Silakan menulis alamat emailnya, nanti kami kirim by email. Mungkin itu ya, karena cukup besar itunya. Amin. Baiknya. Makasih, Oke, makasih. makasih Selamat semuanya. untuk